Kalau Imam Ghazali menyebutkan sebab sombong itu banyak. Di antaranya ada sebab sombong karena kita mulai dari kelas agama, dengan beragama, kasus iblis tadi. Jadi merasa lebih soleh dari yang lainnya. Jadi kalau lihat orang lihat merendahkan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya salam. Merasa dia tidak sudah punya surga ke sana kemari. Karena dia mungkin seorang ustadz. Seorang ustadz tapi tidak bisa memandang orang dengan pandangan kasih. Tapi selalu memandang orang dengan pandangan merendahkan. Dia orang sombong. Ghamtun nas. Merendahkan manusia. Akan tapi para kekasih Allah, kalau melihat manusia tidak bisa dia merendahkan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa kalau seandainya aku melihat orang yang tampak di hadapanku bermaksiat, bukankah masih ada waktu untuk berubah dia menjadi baik? Dan aku saat ini memang lebih bagus dari dia, tapi bisa jadi esok hari aku berubah menjadi lebih jelek. Dia menjadi aku hari ini dan aku menjadi dia hari ini. Jadi nggak bisa merendahkan orang lain. Hari ini sudah merasa sudah kayak punya surga. Oh, ngelihat orang tuh neraka tuh. Astagfirullahaladzim. La ilallah. Mereka pun bapaknya, anaknya sama aja, ibunya la ilaha illallah. Ini apa, keluarga apa? Merendahkan orang lain. Tidak. Merendahkan orang lain bukan cirinya orang beriman. Akan tetapi kita rubah pandangan kita kepada siapapun yang tampak rendah adalah dengan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang. Mungkin kita melihat orang bermaksiat, hati-hati. Jangan sampai kita menjustis, memastikan seolah-olah dia ahli neraka. Bisa jadi maksiat dia yang terakhir malam ini. Esok dia menjadi orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat, dan inilah cara pandang yang sering kita lupakan. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang yang sekaligus itu menghilangkan pandangan merendahkan. Kita sering dengan kesombongan kesolehan kita. Anggap saja mungkin kita setelah duduk di tempat mulia semacam ini dengan kekhusyuan kita, bahkan mungkin ada yang dengan derai air mata, kemudian kita keluar, lalu kita melewati, tidak tahu mungkin ada stasiun di sebelah kiri kita, di sana ada terminal atau tempat-tempat yang setelah saat yang di tempat tersebut ternyata ada seorang anak gadis mungkin, lalu pakai baju setengah badan seronok, kemudian melambaikan tangan menghentikan mobil kita. Anda pasti tahu bahasanya dia adalah anak yang diuji oleh Allah dengan kehinaan, mengajak berzina misalnya. Karena Anda sudah pulang dari masjid, baru menangis di masjid, melihat mereka, mungkin yang ada di hati adalah perendahan kepada mereka, lalu berkata, kasihan malam-malam. Astagfirullah, kasihan malam-malam. Mungkin kita mendang orang, mungkin ada anak mabuk terkapar di pinggir jalan. Apa yang ada di hati kita di saat melihat dia? Mungkin kita mengatakan, kasihan malam-malam mabuk dan sebagainya. Mungkin itu yang ada di hati kita. Namun kita pengen tahu siapa di antara kita, tanyakan. Siapa di antara kita di saat melihat wanita seperti itu? Atau melihat ada anak-anak muda yang tiba-tiba terkapar, kemudian mabuk di pinggir jalan, terjatuh, tersungkur. Lalu kita melihat mereka, siapa di antara kita di saat melihat mereka, terenyuh hati kita. Mungkin kita menundukkan kepala, menitikkan air mata, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, itu anak gadis umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan ini malam kehinaan terakhir baginya. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, bimbing dia. Ya Allah, bawa ke tempat mulia. Ya Allah, ini anak muda yang mabuk terkapar ini. Ya Allah, dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran, ampun dia. Siapa yang seperti itu? Kadang sombong dengan ibadah ini menyeramkan sekali. Mungkin seorang bapak, ibu lagi tahajudan di tengah malam, lagi tahajud, mau puasa, mau buka, tak tahu aja apa, di gang kampungnya ada sepeda motor berlalu. Karena di gang pelan-pelan, lalu berhenti itu motor. Dia mengintip dari gorden rumahnya itu. Rupanya motor itu adalah orang yang tidak ia kenal, telah menurunkan anak gadis tetangga. Anak gadis tetangga jam 3 malam diantarkan pakai sepeda motor asing. Apa kata Bu Haji yang katanya solehah ahli ibadah, ngomong sama suaminya, bang, astagfirullah, anak tetangga jam begini diantarin laki-laki. Ya Allah, astagfirullah, sudah pakai bajunya begitu, astagfirullah. Kata suaminya, mana bang? Ya astagfirullah. Apa kata suaminya? Suaminya rupanya di saat mendengar cerita dari istrinya, langsung sambutannya luar biasa. Apa? Oh ya Allah, berarti nurun. Ibunya dulu juga gitu. Nah, ibunya digunjing juga. Lagi tahajudan dia. Lagi tahajudan, nggak sadar. Model-model begini orang ibadah yang tertipu.
Mestinya dia nangis, melihat gorden kebuka, kelihatan ditutup lalu nangis, ya Allah, itu tetanggaku ya Allah, itu tetanggaku ya Allah, yang baik kepadaku ya Allah, berikan pertolongan ya Allah, ampuni dia. Mestinya seperti itu. Kita sering di tengah-tengah ibadah menggunjing orang, merendahkan orang, mungkin sambil so indah habis-habis tuh nanti. Besok besok ngirim WA, hati-hati zaman sekarang zaman rusak. Kalau punya anak gadis tolong jangan sampai keluar malam. Nah, ada yang dimaksud. Itu sombong dengan ibadah. Ayo. Sombong dengan ibadah. Dan memang ada kalau orang beribadah banyak tidak menyadari bahwasanya ibadah itu dari Allah. Orang tidak akan bisa melakukan sujud sekali kecuali pertolongan dari Allah. Bisa jadi dengan ibadahnya menjadi sombong. Kisah iblis. Kurang apa? Iblis ibadahnya jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan. Akhirnya dengan kebaikannya dia menjadi sombong. Yang jago puasa Senin Kemis, tahajudan dan sebagainya. Wah, seolah-olah sudah punya surga. Kalau lihat orang lain lalu merendahkan, ini adalah sombong dengan kebaikan, sombong dengan ibadah. Mengerikan. Akhirnya jadi iblis dalam bentuk manusia. Manusia akan tapi seperti iblis, sombong dengan kebaikannya. Ini harus kita jadikan bahan koreksi. Biasanya merendahkan dengan amal baik. Kemudian termasuk nanti grup-grup kebaikan pun jadi sombong. Majelis sombong. Jadi kalau ada majelis itu biasanya untuk menyombongkan majelis macam-macam caranya. Majelis terbesar di Cirebon mungkin. Cuman karena dia tidak besar, cara sombongnya kata iblis bilang majelis tertua di Cirebon. Waduh. Apalagi majelis tertua. Oh, majelis ini pernah didatangi Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Pokoknya pengen cari, pokoknya harus sombong ini. Kalau tidak majelis mana? Ini biarpun majelis kita kecil, majelis yang paling istiqomah. Wow, Masya Allah. Bermacam-macam. Waktu corona pun masih berjalan. Ya salam. Maksudnya bukan tidak hanya pengen sombong kan ya. Waktu ini pun ya dalam keadaan apapun tetap berjalan. Kita harus istiqomah. Maksudnya menyombongkan dirinya. Sombong dengan kebaikan, hati-hati.